Pemirsa, pemerintah mendorong hilirisasi bahan tambang mineral dengan mengajak investor untuk membangun pabrik pengolahan atau smelter. Hilirisasi juga dilakukan dengan melarang ekspor tambang mineral dalam bentuk bahan mentah. Pembangunan pabrik pengolahan atau smelter bahan mineral terutama nikel terus bergulir. Hingga 1 Februari 2023, Kementerian Perindustrian mencatat 48 smelter telah beroperasi di Indonesia. Sedangkan 43 smelter tengah dalam proses pembangunan. Salah satunya smelter nikel yang dibangun PT Vale Indonesia di Sambalagi, Morowali, Sulawesi Tengah. Smelter Sambalagi akan mengolah biji nikel menjadi ferronikel berkapasitas 73.000 ton per tahun. Presiden Direktur Vale Indonesia, Febriani Edi mengatakan, pembangunan smelter Sambalagi melibatkan investor Tiongkok, yaitu Tisco dan Xinhai, dengan nilai investasi mencapai 37,5 triliun rupiah. Smelter Sambalagi juga menyerap ribuan tenaga kerja lokal sejak pembangunan dimulai hingga smelter beroperasi. Smelter Sambalagi ini akan memproduksi 73.000 ton nikel per tahun. Hasil produksi ini akan mendukung industri baja tahan karat dengan kerjasama Tisco yang memiliki pasar yang lebih besar. Proyek Morowali ini akan menyerap banyak tenaga kerja, tadi disampaikan juga, sekitar 12-15.000 pada puncaknya pada saat konstruksi dan 3.000 pada masa operasi. Kami berkomitmen akan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan akan melakukan program peningkatan kompetensi melalui pelatihan angkatan kerja. Saat ini sudah ada kelas untuk keterampilan kelistrikan dan pengelasan, baru mulai, tapi akan kami tingkatkan lagi volumenya sehingga lebih banyak lagi bisa kami tingkatkan kemampuan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menghadiri langsung groundbreaking pembangunan smelter Sambalagi mengungkapkan, kehadiran smelter Sambalagi menjadi game changer terhadap perkembangan hilirisasi nikel di Indonesia. Smelter Sambalagi juga menjadi smelter rendah karbon dan green energy karena menggunakan gas alam sebagai sumber energi listrik untuk operasional smelter. Tentu ini merupakan salah satu proyek pertama RKAM yang menggunakan LNG. Artinya ini produknya akan menjadi green product. Apalagi dari segi pertambangannya juga dilakukan di Vale yang juga sustainability-nya sudah dikenal di dunia internasional. Pemerintah senang karena ini akan menghasilkan green dan premium produk di sektor nikel dan ini akan menjadi game changer terhadap perkembangan hilirisasi ke depan. Mulai dibangunnya smelter nikel dinilai pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi sebagai buah dari larangan ekspor tambang mineral yang dilakukan pemerintah. Meski hilirisasi memerlukan investasi yang besar dan teknologi tinggi, namun keberanian pemerintah memulai hilirisasi akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia di masa depan. Dengan adanya larangan ekspor, maka pengusaha dipaksa mau tidak mau dia harus melakukan hilirisasi gitu ya. Kalau tidak hasil tambang tadi ya dibuang di laut. Nah, dan tidak disangka juga dengan larangan tadi kemudian pengusaha tambang tadi gitu ya, itu masuk dalam investasi smelter atau kemudian juga ada kerjasama itu ya, konsorsium perusahaan dan ada kerjasama juga dengan investor. Dan saya yakin gitu ya, kalau ada kepastian dengan larangan tadi dan itu dilakukan secara konsekuen, maka akan berdatanganlah investor untuk invest di hilirisasi tadi karena pasarnya jelas. Larangan ekspor nikel telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2020. Meski menghasilkan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, namun pemerintah menegaskan tidak akan mencabut larangan ekspor nikel karena ingin memacu hilirisasi nikel untuk mewujudkan ambisi sebagai pemain utama baterai kendaraan listrik. Tim Liputan Metro TV. Larangan ekspor nikel telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2020 digadang-gadang dapat mendorong hilirisasi nikel sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Namun hilirisasi membutuhkan
membutuhkan teknologi dan pendanaan yang besar. Bagaimana nasib hilirisasi nikel di saat pelarangan ekspor? Saya akan membahasnya bersama dengan Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, Ibu Meidi Catherine Lengke. Ibu Meidi, selamat siang. Selamat siang Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Zona Bisnis Bu Meidi. Bu Meidi, setelah dilarang ekspor ya sejak tahun 2020, kemajuan hilirisasi nikel itu seperti apa Bu pada saat ini? Iya, Mas Kevin. Jadi seperti yang ulang-ulang saya sampaikan di beberapa media bahwa untuk hilirisasi nikel saat ini sudah sangat amat berhasil ya. Itu terbukti dengan berdirinya pabrik-pabrik pengolahan nikel baik untuk pirometalurgi maupun hidrometalurgi yang saat ini digadang-gadang untuk baterai ya, bahan baku baterai. Tapi sejak tahun 2017 sebenarnya Mas Kevin dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, memang kita harus melakukan sesuatu pengolahan untuk mineral, khususnya bahan tambang. Jadi kita jangan hanya mengekspor raw material ya. Kalau orang bilang itu kalau nikel jual tanah air. Kenapa? Karena tanah nikel yang mengandung kandungan air yang cukup tinggi ya. Sejak 2020 kita betul-betul berhenti untuk ekspor raw material atau biji nikel. Pembangunan untuk hilirisasi nikel itu sangat masif dan begitu banyak sampai saat ini aja sudah sangat amat tidak terbendung lagi. Bahkan kami APNI berulang-ulang menyampaikan untuk segera menetapkan aturan untuk moratorium. Apa itu moratorium? Untuk memberhentikan atau stop, jangan mengundang investasi lagi untuk pengolahan nikel dari raw material. Jadi kita undang investor atau investasi yang mengolah dari kelas 2 menjadi barang jadi ya. Jadi jangan olahan dari raw material lagi. Kenapa? Karena kami concern dengan cadangan kita. Walaupun kita yang terbesar, walaupun kita yang terbanyak cadangan biji nikel dunia, tapi menurut data APNI sejak sampai hari ini ya, sampai di Januari lah, kita bilang Januari 2023, pembangunan pabrik olahan nikel itu sudah 43 pabrik loh Mas Kevin. Dan ini akan bertambah dari data baik yang sedang melakukan kegiatan konstruksi, yang sedang melakukan proses perizinan, kan berizin banyak ya. Ya, itu data kami sudah hampir 136 pabrik ya. 136 pabrik untuk kembali dulu 43 pabrik yang sudah berproduksi aja di tahun 2022 kemarin. Itu dari total demand 135 juta ton biji nikel, terkonsumsi sekitar 101 juta ton. Nah, di tahun 2023 ini ada permintaan dari 43 pabrik yang berproduksi, itu sampai 145 juta ton biji nikel. Nah, bagaimana kalau semua pabrik jadi 136 pabrik ini jadi berproduksi semua ya. Nah, itu akan mengkonsumsi sekitar 400 juta ton biji nikel per tahun. Bayangin nggak? Ini kami ulang-ulang. Nikel ini kan kalau bahasa kami tidak beranak ya. Jadi ini akan habis. Nah, walaupun kita cadangan terbesar dunia, tapi bagaimana ke depannya? Satu, kita memperhatikan lingkungan loh, karena investasi ini ternyata asing, gitu kan. Nah, kedua, bagaimana value added untuk masyarakat sekitar? Apakah ada perubahan signifikan untuk masyarakat sekitar terkait hilirisasi pembangunan pabrik olahan di daerah tersebut, gitu kan? Dan yang paling penting lagi, kita jangan hanya menggembar-gemborkan hilirisasi, tapi hulunisasi. Kenapa hulunisasi? Perbaikan di tambangnya dulu, di raw materialnya dulu. Kenapa? Kita bicara banyak loh. Pengolahan tambang itu sendiri, tata kelola tambang itu sendiri, tata niaga tambang itu sendiri. Bagaimana mengembalikan lingkungan yang sudah agak hancur dikit, kita bilang ya. Apalagi banyak illegal mining, pasti sudah dengar ya mengenai illegal mining yang maraknya luar biasa. Dan bagaimana penataan sehingga ini bisa berdampak yang luar biasa baik untuk negara, untuk masyarakat sekitar maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, dan bisa mempunyai kontribusi atau dampak domino yang efek luar biasa untuk rakyat Indonesia. Itu yang selalu kita gaungkan. Tolong dong dibantu dulu hulunisasinya, dibantu dulu tambangnya biar alam nggak ngamuk gitu loh Mas. Baik, Bu Meidi, ini kenapa kemudian begitu banyak pabrik pengolahan yang mau dibangun begitu ya? Ini apakah memang semua pelaku usaha penambang nikel ini mampu semua membangun pabrik pengolahan atau smelter ini, Bu Meidi, atau bagaimana sih? Mas Kevin, saya koreksi. Tadi saya sudah sampaikan untuk pengolahan atau pabrik ya, baik smelter pirometalurgi maupun pabrik hidrometalurgi, itu rata-rata investasi asing. Ya, kita bicara asing. Kalau berbicara tambangnya sendiri, ini kan nilai investasi yang luar biasa yang besar ya, apalagi saat ini
dari dulu kita gaungkan mana dong perbankan Indonesia membantu perusahaan lokal atau perusahaan Indonesia dalam Ya. hal pembangunan hilirisasi. Jadi kita punya pabrik sendiri, jangan selalu punya asing gitu ya. Tapi dalam hal ini dengan begitu banyaknya pabrik yang masuk, kenapa? Pertanyaannya, kok seksi banget ya pembangunan hilirisasi khususnya nikel. Satu, kita berbicara bahan utama nikel itu untuk apa sih? Yang selama ini kan kita tahu kan untuk stainless steel ya, apapun itu stainless steel kan berguna banget ya untuk Ya. kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini sejak ditandatangani Paris Agreement, kita berbicara renewable energy, kita berbicara new energy, kemudian kita berbicara zero emission. Artinya apa? Kita harus meninggalkan seluruh bahan baku yang berbasis fosil. Mau nggak mau kita harus mengganti device. Device-nya apa? Baterai. Nah, bahan utama baterai saat ini, kalau selama ini mungkin Mas Kevin sering pegang, sudah pernah naik mobil electric vehicle ya, berarti kan ada baterai di situ. Ya. Handphone kita, kemudian laptop kita, kemudian baterai remote, itu adalah baterai yang berbahan dasar LFP, ya namanya lithium ferrofosfat. Saat ini dengan inovasi yang baru, dengan ditemukannya nikel, nikel ini ternyata mempunyai peranan penting untuk membuat satu bahan baku baterai yang namanya NMC. Ya, tadi kan ada LFP ya. Ini NMC, namanya nikel mangan kobalt ya. Jadi di Indonesia saat ini sudah berdiri 4 pabrik pengolahan raw material atau bahan baku utama baterai, yaitu teknologi hidrometalurgi yang saat ini sudah ada 4 pabrik. Yang kedepannya kalau menurut data kami itu sampai saat ini sih ada sekitar 15 ya, dan pasti ini akan bertambah terus. Tapi yang disayangkan tadi kami sampaikan bahwa Mbok Iya yang datang jangan cuma hanya mengolah bahan baku kita menjadi setengah jadi. Karena kalau yang tadi Mas Kevin pabrik pirometalurgi yang banyaknya itu mengolah biji nikel kadar tinggi, ya sekali lagi biji nikel kadar tinggi menjadi nickel pig iron atau ferronikel menuju nickel matte sampai ke stainless steel. Jadi ada beda, bahan bakunya high grade, produknya nanti nickel matte sampai stainless steel. Nah, ini untuk baterai, bahan bakunya low grade atau kita bilang limonite ya. Dan ini banyak banget, sekitar 70% total cadangan dari seluruh cadangan nikel Indonesia. Yang saat ini akan mengolah menjadi MHP atau mixed hydroxide precipitate. MHP ini adalah bahan dasar menuju prekursor atau baterai katoda ya. Nah, perbedaan bahan baku dan end product baik dari saprolite atau high grade dengan limonite kemudian menjadi baterai. Nah, ini yang harus dipisah. Kenapa selama ini begitu banyak NPI yang diekspor, begitu banyak MHP yang diekspor? Kenapa sih kita tidak mengundang investasi mengolah barang jadi? Jadi steel atau jadi sendok mungkin atau jadi pelek mobil mungkin, apapun yang berbentuk dari stainless steel. Atau kita mengundang investasi untuk mengolah menjadi pure baterai. Ya, pure baterai mungkin nggak sampai EV tapi kan sudah ada ya, mungkin sampai electric vehicle ya. OEM pabrik electric vehicle sekarang lagi ngincer Indonesia, tapi ya jangan cuma setengah barang jadi dong, harus ada barang jadi end product namanya hilir banget. Sehingga kita punya brand sendiri, Mas Kevin banget kalau kita nanti punya baterai made in Indonesia, gitu. Sendok made in Indonesia nggak usah jauh-jauh. Nah, ini yang sedang kita gaungkan sehingga penataan hulu hilirnya itu tersistem, ya. Jangan sampai meninggalkan lobang-lobang yang akhirnya menanggung siapa, yang harus merebuisasi siapa, yang harus mereklamasi siapa, yang berdampak pada kerusakan lingkungan siapa yang akan menanggung. Nah ini yang selalu kita sampaikan, Mas Kevin. Tapi dari sisi lingkungan bagaimana sih Bu Medi? Apakah kemudian dengan program hilirisasi yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo di beberapa kesempatan begitu ya, ini juga bersahabat dengan dampak lingkungannya? Ya, jadi Mas Kevin sebenarnya gini ya, kalau hilirisasi itu kan mengolah barang yang sudah jadi ya. Kadang-kadang kan pabrik itu atau manufacturer apapun itu kan taunya hanya beli raw material. Kadang-kadang mereka tidak peduli sumber raw material itu bagaimana pengolahannya. Nah, saat ini kalau dipertanyakan kenapa sih hilirisasi Indonesia banyak banget dari satu negara itu yaitu Cina gitu ya. Kenapa sih kok nggak ada Eropa, nggak ada Amerika, ya kan pasti semua bingung kemana mereka, padahal
pabrikasi untuk baterai atau OEM terbesar itu kan banyak kan Amerika atau Eropa atau Jepang atau Korea gitu ya. Ya. Ya kita lihat brand-brand mobil terkenal gitu lah. Nah, kenapa bangsa pasar Eropa, Amerika saat ini mereka masuk ke Indonesia, mereka ada namanya sistem life cycle assessment. Life cycle assessment itu berpengaruh kepada good mining practice untuk ESG. ESG itu apa? Environmental Social Governance. Berarti mereka fokus dan concern terhadap kerusakan lingkungan. Oke. Ya, jadi kita mau berbicara renewable energy, tapi lingkungan kita sendiri hancur ya gimana? Ya. Kita mau bicara produk untuk zero emission, tapi pengolahannya sendiri tidak zero emission. Ya, inilah yang sedang dan ulang-ulang kita sampaikan. Bagaimana konsep kita sehingga betul-betul ke depan lingkungan kita itu tidak hancur. Ya, lingkungan kita itu tidak nanti anak cucu kita akan menanggung untuk bersih-bersih kalau kita bilang. Ya. Kan sayang ya, hari ini kita mau berbicara renewable energy, tapi prosesnya nggak renewable banget, gitu lah. Nah, Eropa Amerika concern loh untuk itu, sangat amat concern, karena kita ulang-ulang berdiskusi, saya juga ikut menemani untuk perusahaan-perusahaan raksasa di Eropa dan Amerika, dalam hal electric vehicle ya, pabrik, tapi mereka melihat bahwa kondisi di Indonesia harus ditatah kembali. Tata kelolanya, good mining practice-nya, ESG-nya yang harus dipentingkan di sini. Ya, Bu Medi, kalau misalnya memang investor asing ramai-ramai begitu ya datang untuk mau menjadi investor karena sudah ada larangan ekspor itu, nah ini kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha lokal bagaimana nih Bu? Masih ada tidak? Kalau kita berbicara kendala banyak ya Mas Kevin ya, nggak semudah seakan-akan wah investasi luar biasa di Indonesia, tapi dampak yang di awal tadi saya sampaikan, apakah pengusaha lokal juga ikut menikmati? Ada dampak tapi nggak terlalu signifikan kalau kita bilang. Kenapa? APNI juga pada sejak tahun 2017 berdiri sampai 2020 kami memperjuangkan yang namanya harga patokan mineral yang setiap bulan kita publish berdasarkan Capman yang ditandatangani oleh Menteri SDM. Di mana sebelum tahun 2020 pembelian bahan baku biji nikel oleh pabrik yang sudah berdiri di Indonesia itu bagi kami kok seakan-akan kok suka-suka ya. Kadang-kadang kita cost produksinya mungkin rata-rata anggaplah misalnya $20 atau $25 tapi dibeli dengan harga di bawah itu. Nah, akhirnya kita berjuang sehingga di tahun 2020 kita berhasil memperjuangkan yang namanya harga patokan mineral. Itu dituangkan dalam Permen SDM nomor 11 tahun 2020. Nah, itu untuk apa sih? Kembali lagi. Tata niaganya. Kenapa? Karena kalau tata niaganya fair antara pelaku usaha hulu maupun pelaku usaha hilir, kita harus mempertimbangkan juga pabrik berdiri di sini kan investasi yang besar. Ya. Kedua, dia juga membangun infrastruktur, dia juga membangun hal-hal lain yang dibangun dengan investasi sendiri gitu ya. Jadi di mana kita juga harus mendukung mereka. Nah, dalam hal ini HPM yang namanya harga patokan mineral untuk biji nikel memang sudah berhasil, sudah berjalan dan saat ini karena selama ini kan yang tadi saya sampaikan pembelian masih di bahan baku yang berbasis saprolite atau high grade. Nah saat ini kami masih memperjuangkan juga karena sudah ada pabrik atau demand untuk pengolahan biji nikel kadar rendah tadi ya untuk baterai. Kita memperjuangkan lagi untuk HPM lemonade atau HPM yang berbasis biji nikel kadar rendah yang juga mempertimbangkan yang namanya kobalt. Ingat tadi baterai ada namanya nikel, mangan, kobalt. Kita nggak mau kobalt kita terbuang begitu aja gratis dalam hal ini. Kenapa? Kembali lagi, penerimaan negara. Karena transaksi biji nikel yang kita jual ke pabrik, ada 10% plus 1,5% royalti atau PNBP yang harus kita kembalikan ke negara. Itu yang dampak-dampaknya Mas Kevin. Bu Medi, terakhir nih, kan kita kalah ya gugatan di WTO. Nah, ini meninggalkan, meskipun kita pasti banding lah, tapi apakah ini memberikan kekhawatiran bagi para pelaku usaha dan mungkin apakah ada yang berharap ada pelonggaran larangan ekspor nikel begitu? Iya, sebenarnya gini, kalau Mas Kevin tanya saya sebagai pengusaha, tentu saya akan menyampaikan ekspor dong. Kenapa? Namanya pengusaha kan Mas Kevin ya, karena kalau harga ekspor sebagai pembanding aja hari ini ya, transaksi yang umum untuk penjualan biji nikel 1,8%. Harga per bulan Februari ini kan kalau dengan 1,8 itu sekitar $60 lebih ya, yang kita transaksi di lokal nih. Tapi kalau ditanya 1,8 di internasional atau di luar harganya berapa? Itu menembus 110 sampai $120 per ton. Ya, sebagai pengusaha saya pilih yang mana Mas Kevin? Tentu dengan cost yang sama, produksi yang sama, kewajiban yang sama, cuma nambah biaya ekspor aja, tapi kita mendapatkan double harga. Dan yang kedua adalah
agak cukup fair ya kalau kita ekspor kemarin nggak terlalu banyak kisruh. Mungkin Mas Kevin sering dengar kekisruhan antara penambang atau penjual dengan pembeli atau smelter Ya. terkait perbedaan analisa ya. Karena selalu berbeda yang akhirnya terjadi keributan di mana-mana. Nah, kalau kita ekspor kan nggak terlalu ya, memang Ya. ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu signifikan. Kenapa? Itu tidak terlalu berdampak buruk terhadap penjualan kita. Nah, cuma kembali lagi, kalau Mas Kevin tanya kami dalam rangka dukungan kita kepada pemerintah untuk hilirisasi mineral Indonesia, tadi sudah disebutkan cadangan kita nggak cukup. Gimana Oke. kita mau cover kalau dalam negeri sendiri nggak mencukupi cadangan ini? Nah, cuma kembali lagi, kalau misalnya untuk ekspor kan ada pembanding harga gitu loh Mas Kevin. Ya. Kalau misalnya saat ini masih demand high grade. Tadi saya sudah bilang, high grade itu cadangan paling maksimal cuma 30% dari total cadangan. Low grade ini demandnya masih dikit banget. Lemonade-nya HPM juga belum selesai kita bahas, belum Oke. dirilis. Kalau misalnya yang low grade seperti Filipina mengekspor 1,2-1,4% low grade banget, tapi harga 1,4 di Filipina, Mas Kevin tahu harga berapa? Itu menembus $90. Nah, high grade di sini Baik. lebih rendah daripada low grade di Filipina. Nah, Oke. mungkin bagian dari pembanding, tapi kita Ya. lihatlah nanti bagaimana banding kita dengan WTO. Kemudian kalau memang kita kalah lagi, yang harus dipertimbangkan adalah kita harus membayar kerugian loh. Ya, atau dari kompensasi yang dibayar berapa saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya nanti diekspor, tentu harus diatur sistem tata kelola dan tata niaganya sehingga tidak merusak lingkungan dan tetap kita mendukung pabrik lokal, pabrik yang sudah berdiri di Indonesia. Oke, baik. Baik, Bu Menteri, kita doakan dan juga kita lihat ya nanti bagaimana hasil gugatannya seperti apa. Dan kemudian di sisi yang bersamaan kita juga mendoakan semoga hilirisasi nikel ini betul-betul bisa menguntungkan untuk negara kita. Bu Menteri, terima kasih atas waktunya bersama kami di Zona Terima Bisnis. kasih Mas Kevin. Selamat siang, Selamat Bu Menteri. siang.